Selamat siang, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat dan dapat melakukan aktivitas apapun yang Anda lakukan ya. Baik, saya Dewa Dirgantara kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan Anda sepertinya juga harus follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Jadi Anda bisa update informasi-informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Baik, sahabat pembelajar, siang hari ini kita setiap hari Kamis jam 2 menghadirkan Mas Danang Priyadi SPD MM CTM yang sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah storyteller, writer, dan author. Saya sapa dulu Mas Danang. Selamat siang Mas Danang. Semangat pagi. Salam Danang datang untuk menang. Iya, luar biasa. Salam Danang datang untuk menang. Dan informasinya menang terus di mana-mana ya Mas ya? Ya, amin. Jadi ini mulai Indonesia Belajar ini saya dipanggil dari berbagai event dan berbagai tempat ya. Paling nggak ada 5-7. Akhirnya ini bisa full dari Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus ini. Full. Terima kasih ya. Indonesia Belajar. Ya. Mas Dewa, Oke, luar Mbak biasa. Endah, ya. Ya, oke. Terima kasih juga Mas Danang sudah menginspirasi Indonesia juga melalui Indonesia Belajar ini Amin. ya. Oke. Untuk Anda yang ingin follow Instagramnya Mas Danang juga bisa, danang_priyadi27 ya. Kalau Anda ingin update juga kegiatan-kegiatan Mas Danang ya. Oke Mas Danang, hari ini kita akan bahas mengenai 77 kesalahan sales dan solusinya ya. Betul. Banyak sekali ya kesalahan sales ya ternyata ya. Saya ini ngumpulin ada 100-an. Tapi harus dipilih 77 saja. 77 saja ya. Ini betul. juga dari pengalaman Mas Danang juga ya dalam menjual gitu ya. Oke Mas Danang, sebelum mulai saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar yang siang hari ini join, Anda bisa tanya atau sharing nanti pengalaman Anda, tulis di Zoom group chat atau langsung nanti buka mic dan buka kamera, bisa interaksi bersama kita bareng-bareng ya Mas Danang ya. Ya, siap. Oke, Mas Danang, kita mulai. Apa saja ini 77 kesalahan sales dan solusinya? Baik, jadi ini pengembangan dari buku saya, 77 Cara Bodoh Berjualan, yang sudah cetak ulang 5 kali hanya dalam waktu 1,5 tahun, lalu menjadi bestseller, menginspirasi, ya seperti Indonesia Belajar ini, dan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, ini buku kedua, yaitu 77 plus tanya jawab cara bodoh berjualan. Ya, ini sudah cetak ulang 2 kali hanya dalam waktu 1,5 tahun. Kalau yang pertama ini sudah cetak 10-an ribu, udah laku atau terjual. Lalu yang ini 5.000. Lalu baru muncul buku yang ketiga yang kemarin kita bahas, 77 cara bodoh hidup bahagia. Ya, jadi sales pun juga bahagia, karena sales itu tangga yang paling mudah ditempuh. Dari sales yang saya alami menjadi koordinator atau supervisor, menjadi asisten manager, menjadi manager. Kalau sekarang punya perusahaan sendiri ya bisa menjadi direktur. Jadi dari pengalaman itu paling cepat sebetulnya, makanya kita mesti bahagia. Nah, nanti waktunya terlalu pendek, maka tadi sudah disampaikan, kalau yang belum puas, pengen lebih lanjut, nanti bisa menghubungi saya, Danang_Priyadi27. Nah, Anda juga bisa memiliki buku ini, karena ada kiat-kiat yang untuk mengatasi ya, gimana sih yang dikatakan itu kita kok kurang pede dan seterusnya. Nah, ini ada buku ini, lalu kalau ini nanti bisa untuk menguatkan kita semangat dan dalam bekerja. Baik, Mas Dewa mau disampaikan ya, yang pertama itu sebetulnya sederhana dan semua orang bisa melakukan, tapi sering mengabaikan dan lupa. Apa itu? Lupa berdoa. Karena sebetulnya dengan doa itu membuat orang itu antusias. Di dalam theos, bahasa Yunani. Kalau di dalam diri kita itu ada Tuhan, spirit Tuhan, itu menjual bisa gampang. Tapi jangan mengabaikan. Ini pengalaman di Jogja.
seorang supervisor namanya Adi. Pada waktu seluruh supervisor di Jogja, Solo, Semarang dikumpulkan, Mas Dewa, itu 2 jam teori saya berikan, lalu 2 jam praktek. Lalu hanya saya target 1 juta kamu jualan. Karena tokonya kecil, yang datang kira-kira 40 orang, ya berebut betul, Mas. Makanya karena berebut, pada jam 12, isoma, istirahat, sholat, dan makan. Kamu boleh makan dulu, boleh sholat dulu, boleh istirahat dulu, pokoknya jam 2 kumpul, harus dapat 1 juta. Nah, karena ini perebutan, istilahnya siapa yang the best, lalu akhirnya mereka ada yang jualan, ada yang langsung terjun ke lapangan. Ya ada yang dapat 300, 500, 800, bahkan ada yang jagoan di situ, Mbak Wiwin itu bisa 1.450.000. Tapi apa yang dilakukan Adi? Dia sholat zuhur dulu. Tapi setelah selesai praktek itu, dia beri kesaksian. Saya ngikutin apa yang dikatakan Mas Danang. Doa dulu. Apa yang terjadi, Mas? Setelah dia melakukan sholat, dia merasa kepalanya enteng, langkahnya ringan. Lalu seolah dituntun mencari orang. Kalau saya jual buku aja, 1 juta dalam waktu 1 jam itu nggak gampang, Mas. Tapi dia merasa bahwa saya harus jual yang lain. Lalu akhirnya dia apa? Jual alat-alat itu. Ya, aksesoris. Wah, dapat 500. Lalu dia mencoba menjual alat musik, Mas. Laku 5 juta. Nah, akhirnya dia juara. Target 1 juta, dapatnya 5,5 juta. 550% atau 5,5 kali lipat. Karena apa? Karena doa. Kalau mungkin ada yang mengatakan, oh kebetulan, ya. Mas Beli, luar biasa, terima kasih. Wah, ini teman kita dari jauh loh, Lombok, Mas. Luar biasa kan? Terima kasih dari Jawa Timur. Iya. Nah, ini Mas Beli ini juga kita sering dikasih kesempatan sampai di Pontianak. Semangat beliau itu waktu di Pontianak kita itu ya sebagai sis waktu itu baru datang di sana, nggak punya mobil, nggak punya motor. Sama Mas Beli ini keliling kota Pontianak jalan kaki, tahu nggak, Mas? Hujan-hujan gitu. Nah ini luar biasa. Jadi semangat itu ya. Jadi itu penting. Jadi doa jangan pernah dilupakan. Waktu di Cirebon praktek ada seorang anak yang menaktikin tentang doa. Jadi ada seorang ibu nyari buku novel Vira Basuki judulnya Jendela. Kan udah novel lama, Mas. Tapi dia berdoa, Tuhan tunjukin Tuhan. Ketemu, Mas. Tinggal 1, bukaan, Mas. Karena bukaan biasanya orang kan mencari yang udah masih wrapping. Dia doain lagi. Tuhan biar ibu mau beli. Mau langsung dia lari ke saya. Mas Danang, benar Mas Danang. Saat ini saya berdoa, bukunya ketemu tinggal 1. Bukunya udah bukaan, mau Mas Danang karena doa. Di Palembang juga. Jadi di mana aja, Mas? Di Palembang seorang anak customer service. Pak Danang ada seorang bapak sama anak nyari boneka. Pada waktu lihat-lihat saya berdoa. Tahu nggak, Mas? Akhirnya mau, Mas. Wah, dia lari. Wah, luar biasa Mas Danang itu. Berkatnya luar biasa gitu. Tuhan itu nyata. Jadi 1 itu. Lalu yang kedua, sering ada pertanyaan. Saya waktu ngasih training di Gramedia Cinere, di Gramedia Central Park, lalu di Gramedia Palembang, di luar kota, di Medan, ada yang nanya. Gimana supaya bisa semangat kayak Mas Danang? Nah, semangat itu ya tadi pertama kali berdoa. Lalu supaya kita semangat, kita harus juga mempelajari produk itu. Bagaimana kita mau menjual kalau kita nggak tahu produk kita? Kalau saya nggak kenal produk bisa jual. Dengan cara apa? Ya, di buku saya ini dengan nyocokin warna aja. Anak gadis kecil warnanya pink nyari apa? Nyari sepatu roda. Kasih warna pink mau. Langsung itu upselling, cross-sellingnya, tawarin apa ya helmnya, tawarin apa dekernya untuk pelindung, tawarin sepatunya, hanya pakai warna aja bisa jualan 4-5 juta dalam waktu setengah jam. Sampai yang jualan malah kaget, Pak kok gampang banget jualan, ajari dong. Nah seperti itu. Jadi doa jangan dilupakan. Nah kemarin saya juga ngadakan webinar yang sampaikan ke Mas Dewa itu ada yang nanya, gimana saya itu biar bisa pede, saya kurang pede Pak. Nah terutama ini kalau mungkin teman-teman ada yang dari asuransi. Asuransi ini kan jual kepercayaan, Mas. Jadi ya caranya tadi 1, mengenali produk Anda. Yang kedua, Anda bisa menjual. Gimana cara jual mudah? Ya baca buku saya ini. Banyak kiatnya ya. Dan gampang-gampang kiatnya. Makanya dikatakan cara bodoh. Yang ketiga, menjual dengan gaya sendiri. Nah, gaya sendiri ya itu pakai kayak gini, Mas. Saya sering kalau di kutu sampai kayak gini.
Tapi banyak orang tertarik pakai baju. Karena lihat ini, misalnya di Bali. Ada seorang anak mengintai-mengintai dari balik itu, rak itu, Mas. Saya tanya, adik, kamu tertarik ini ya? Oh, kakak punya bukunya ini. Kamu supaya pinter, aku baca buku ini. Kakak dulu SD juara, SMP juara, SMA juara, kuliah juara. Banyak kakak itu juara. Oke? Lalu akhirnya beli. Tadinya hanya lihat kayak gini ini, jadi harus pakai gaya kita sendiri. Seorang bapak sama anak, ini juga di Bali. Mereka nyari buku ujian nasional. Saya bilang, oke, kamu boleh ujian, boleh pinter. Tapi kalau kamu yang juara, baca bukunya kakak. Kakak juara loh. Gimana caranya? Jadi, dengan apa yang kita punya, gaya kita sendiri, kita bisa menjual. Ya, itu. Lalu yang terakhir itu, belajar dari ahlinya. Menurut Malcolm Gladwell, dalam bukunya Outliers, seorang ahli itu kalau mempunyai 10.000 jam terbang, Mas Dewa, atau mempunyai 10 tahun bekerja di bidang yang sama. Saya itu sudah 30 tahun di Gramedia. Menjadi manajer pemasaran, sales manager, mulainya dari sales. Makanya saya katakan, dari sales itu paling enak, bisa naik jabatan itu paling gampang. Gaji bisa 2 kali lipat dari yang lain loh. Kan ada teman saya itu diangkat jadi manajer, karena dia manajer remunerasi tahu gaji, dia teriak-teriak, kurang ajar kamu. Saya naik menjadi manajer, gajinya 30%, nggak ada separuh kamu. Ya udah, kamu manajer, saya staff aja. Lah suruh pilih mana? Kalau staff gajinya 2 kali manajer, apa jadi staff kan? Jadi yang dilihat bukan jabatannya, tapi kemampuan kita, potensi kita, atau sumbangsih untuk perusahaan. Jadi 10 tahun di bidang yang sama atau 10.000 jam terbang. Nah, saya itu sudah 30 tahun. Jadi kalau saya nulis buku ini intisari dari saya kerja 30 tahun. Jadi ini luar biasa banget itu. Anda tinggal menerapkan di bidang apapun. Karena saya pernah di asuransi, pernah di MLM. Nah, kalau Anda menjual yang ada barangnya, gampang, bisa dilihat, bisa ditunjukkan. Nah, kalau nggak ada barangnya, apalagi yang mungkin mempunyai konotasi yang kurang baik, misalnya asuransi, wah, MLM, ya. Nah, semua itu tergantung dari kita. Nah, itu kurang pede. Lalu yang lainnya itu malas belajar. Ya belajar dari siapa? Belajar dari mana aja. Termasuk dari Indonesia Belajar. Kan namanya juga belajar. Nah, ini saya perhatikan, saya ikuti kan banyak tadi Mas Dewa katakan pembicara-pembicara yang profesional. Nah, saya terima kasih nih, saya profesional di berbagai bidang sehingga diundang terus. Dongeng juga bisa, nulis buku penjualan bisa, nulis buku tentang kebahagiaan itu bisa. Lalu nanti juga minggu depan kalau yang pengen mendengarkan itu 77 keajaiban dalam kehidupan. Yang orang kadang-kadang kaget, ternyata banyak keajaiban yang nggak disadari. Nanti berikutnya ada 77 cerita cinta. Orang kadang-kadang mencari cinta, padahal cinta itu ada di sekitar kita yang kita alami. Nanti berikutnya 77 cara manajer berjualan, cara bodoh manajer berjualan. Nah, gimana caranya? Pengalaman saya selama 30-an tahun menjadi manajer itu yang saya ungkap. Nah, nanti berikutnya bisa lagi cara bodoh dalam membeli. Loh, kadang-kadang kurang teliti. Kemarin saya sama istri saya ya membeli rak untuk baju di kamar mandi toilet. Kita kan percaya aja Mas dikasih kedusnya. Sampai di rumah gantungannya nggak ada. Karena udah 2-3 hari kan kita mau datang lagi untuk minta tuker kan, wah boleh nggak? Nah seperti itu. Nah contoh-contoh dari pengalaman konkret ini yang bisa saya ungkapkan gitu loh. Misalnya jangan karena dia cantik, dia tampan, lalu akhirnya kita beli. Nah itu nanti masih bisa 2 sesi, sudah 2 sesi ke depan. Jadi ini sudah saya tulis semua. Jadi kayaknya hidup saya ini sekarang berbagi inspirasi bersama Indonesia Belajar. Mungkin ada pertanyaan dulu. Mas Dewan mau nanya dulu. Kalau sudah ngomong saya nggak selesai nanti. Oke, Mas Danang, sahabat pembelajar, silakan kalau ada yang mau tanya, udah dibuka langsung sama Mas Danang ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, langsung buka mic saja. Selamat siang untuk Mbak Dewi Lestari yang buka kamera juga. Selamat ini bergabung. Penulis juga ya, Mbak Dewi Lestari ya? Wah, terhormat ini kalau bersama Mbak Dewi Lestari. Penulis atau calon penulis ya? Iya. Oke. Kalau nggak ada, kalau ada nanti bisa langsung tulis di Zoom group chat ya, atau langsung buka mic ya. Nah ini masih ada 4 kesalahan ya tadi ya, kalau saya catat ya Mas. Jadi ada berdoa, semangat, kurang pede. Oke, dan mungkin ini bisa kadang dilanjutkan Mas, dulu. Iya. Jika suka berdebat, sok pinter. Misalnya, itu pengalaman dari praktek saya aja. Saya nerangin tentang buku sejarah pada seorang bapak, ternyata dia bilang, salah kamu neranginya.
Nah, saya merendah. Nah, ilmu itu ada di buku saya ini. Dengan kita mengalah untuk menang. Kalau bahasa Jawa itu mengalah unggul wekasane gitu loh. Jadi, wah maaf Pak, kalau gitu saya salah. Pak, tolong dikasih tahu yang benar gimana Pak. Nah, kita belajar juga dari orang lain. Lalu akhirnya dia nerangin. Setelah saya merasa rendah, merasa kecil, saya dia merasa besar tinggi kan, mau menunjukkan kan keunggulannya. Baru lalu saya membujuk Bapak. Kalau Bapak menjadi ahli, menjadi profesor, ini Pak ada buku-buku yang bisa menunjang Bapak. Ini ada 25 seri loh Pak, tentang buku sejarah. Akhirnya apa Mas? Dibeli semua buku itu. Sampai 4 juta. Bahkan akhirnya dia menyisihkan 5 buku yang tebal-tebal. Tentang Kaisaran Roma, tentang apa sejarah dunia, dan seterusnya. Ini besok ya. Nah, jualan pun juga sebetulnya kita itu harus membujuk sampai kantong membeli habis. Ya kalau belum habis kita jual terus. Nah kadang-kadang kita dijual satu udah puas. Jangan. Lalu kalau jual satu pada bapaknya tanya sama ibunya, untuk anaknya, untuk tetangganya, untuk keluarga. Semudah itu kok. Nah ini yang kadang-kadang bagi sales itu kadang-kadang mudah menyerah. Nah, ini contoh nggak mudah menyerah itu. Pada waktu praktek di Gramedia Kelapa Gading, ada seorang anak nawarin tas seorang bapak. Pertama ditolak. Ingat sama saya. Bahwa jika lihat itu KFC itu Colonel Sanders menawarkan resepnya sampai 1007 atau 1009 kali. Coba kalau 1000 kali berhenti. Kita kenal KFC nggak? Enggak. Pertanyaan saya, kamu udah nawarin berapa kali? Nah akhirnya Mas, pada yang keempat kalinya Bapak yang sama itu akhirnya membeli. Cuman dibujuk tinggal satu loh Pak, kalau nggak dibeli sayang loh. Nah seperti itu. Nah Anda sekali lagi bisa belajar dari buku-buku saya ini bahwa sebetulnya bisa mematahkan itu. Misalnya, nah, kalau yang buku kedua ini soal handling objection, mengatasi kesulitan, yang menjadi momoknya sales itu. Kalau ada orang harganya kok mahal sih, ya sudah nggak punya duit, tanggal tua, mau lihat-lihat dulu, sudah punya. Nah kita bisa mengatasi dengan cara bodoh saya. Misalnya seorang ibu beli buku ya tentang angka 152.000, tentang huruf 152.000. Jangan kita berkutat pada barangnya ini. Kalau ibunya merasa mahal, kita visualisasi ke depan. Ibu, dengan membeli buku, ya belajar angka dan belajar huruf, anak ibu menjadi pinter, bisa jadi manajer. Oh nggak mau, ya udah jadi direktur. Nggak mau, ya udah jadi owner pemilik perusahaan. Kalau anak ibu menjadi pemilik perusahaan, ibu mau rumah tingkat berapa dibuatin, mau mobil tipe apa nama dibeliin. Masih mahal Bu, hanya dengan 304.000. Lalu akhirnya ibu bilang, pinter ya kamu. Jadi kita bisa mengatasi juga ke penolakan-penolakan itu kalau kita ya tidak menyerah. Nah makanya ada kadang-kadang mudah menyerah. Nah ini yang saya sampaikan contoh mengenai hal yang lain juga. Tanggal tua nggak punya duit. Nah ini terjadi di Gramedia Pondok Indah. Jadi ini karena dari praktek maka ini terbukti dan teruji gitu loh. Nah, anaknya yang jualan nggak bisa jual Mas. Karena ditanya gini, promonya sampai kapan Dek? Sampai akhir bulan. Nah kalau di tanggal-tanggal gini kan masih lama nunggu akhir bulan. Padahal kalau sering saya tanya, kamu kalau mau gajian itu mau bulan ini atau bulan depan? Bulan ini kan? Jualannya bulan ini atau bulan depan? Bulan ini. Sekarang atau besok? Sekarang. Nah sekarang. Lalu saya bantu bujuk ibunya. Ibu pernah nggak Ibu? Membeli sesuatu ditunda akhirnya barang yang Ibu pengenin dibeli orang. Oh iya, aku mau beli koper kemana akhirnya dibeli orang. Ibu jangan menyesal 2 kali. Ya, duit bisa dicari, tetapi penyesalan bisa dibawa sepanjang hayat. Lalu saya sampaikan, Ibu, ini tanggal masih muda, Ibu masih punya duit. Kita andaikan, kita puji dia. Ibu nggak makan sehari, Ibu masih bisa dengan minum air. Apalagi ini amal membelikan tas untuk anaknya. Boleh Ibu? Orang nggak makan 3 hari 5 hari minum air aja bisa, masih tetap bisa hidup, Bu. Lalu dia bilang apa? Pinter ya Mas, udah tulis bonnya gitu loh. Nah kita itu sering kadang-kadang mudah menyerah, penolakan tanggal tua, nggak punya duit. Lalu aku lihat-lihat dulu, ya kita layani aja. Oh silahkan Bapak kalau melihat-lihat. Apa yang terjadi Mas? Begitu karena sapaan kita, lalu dia manggil lagi, Dedek sini silahkan. Aku mau nyari buku untuk skripsi istriku itu buku apa aja. Wah langsung, mari Pak kita ke komputer, lalu cari metode penelitian, lalu apa macam-macam lah, akhirnya beli 5-7 buku. Hanya karena ditolak nanti dulu ya. Atau misalnya ada anak ini di Gramedia Taman Anggrek. Ada seorang bapak mencari bolpen.
cari pulpen yang besar. Nah, dia masuk mulai dari pulpen yang paling mahal, yaitu kalau ada apa itu macam-macam kan ya, merek pulpen itu. Lalu dia nanya, ada nggak pulpen yang besar? Nggak ada, Pak. Lalu dia pindah dari Parker, Saver, lalu apa ya, dan seterusnya. Akhirnya bapaknya pergi. Setelah bapaknya pergi, bapaknya itu balik lagi, Mas. Lewat di situ. Nah, anaknya itu manggil. Bapak, ini bapak yang tadi ya, mampir dulu dong, Pak. Bapak tadinya di pulpen yang besar nggak ada, tapi kita punya pulpen yang istimewa loh, Pak. Ini pulpen ini, Pak. Ya, kalau Bapak beli, ini nanti dapat kaset John Lennon, dapat CD, dan bisa dibungkus, Bapak. Nanti untuk hadiah, jadi bagus. Oke, Pak. Dalam waktu setengah jam saya akan grafir buku ini, sehingga nanti orang yang menerima senang karena ada tulisan Bapak. Lalu akhirnya, ya udah, oke. Bapak setengah jam lihat buku atau yang lainnya, saya kerjain, Pak. Apa, Mas, yang terjadi? Dia tadi sudah ditolak. Tetapi dengan mengatakan mampir dulu dong Pak, Bapak yang tadi kan 9,5 juta, Mas. Loh, sekarang kalau anak rata-rata sehari dapat setengah juta, 200.000, 1 juta atau 2 juta. Ini udah 5 kali lipat loh, Mas. Jadi jangan mudah menyerah. Contoh lain, saya kasih yang ekstrim-ekstrim aja. Di Grand Indonesia. Saya tulis di buku saya ini, jadi nanti bisa dipelajari. Saya mendampingi, saya sering di toko, senang praktek, sehingga bisa konkret. Tak tulis di sini. Seorang anak, ya mungkin ya cewek, SPG, masih muda, nawarin ada bapak-bapak beli pulpen yang bisa dihapus. Sampai 3-4 pulpen, Mas. Itu ditolak semua. Kamu ngeluarin semuanya, kalau nggak mau ya nggak mau. Tapi anak itu belajar dari saya. Kita mengalah, kita merendah, kita nggak boleh debat, kita nggak boleh melawan. Kita menang debat, menang kelahi, kalau nggak bisa jual, kita kalah. Kita sebagai sales itu menjual, bukan berkelahi atau berdebat. Tahu nggak apa, Mas, yang terjadi? Bapaknya lalu pergi, keluar. Lalu saya sebagai pendamping, saya hibur dia. Saya kasih nasihat, sudah, percaya sama Tuhan. Kalau satu pintu tertutup, pintu yang lain dibuka. Kita percaya Tuhan akan mengirim orang lain. Betul, Mas, nggak lama pun ada seorang ibu sama anak masuk. Selamat pagi, bisa dibantu, nyari apa? Gitu loh. Aku mau belanja untuk alat-alat sekolah anakku. Mas, kita bawain tas, Mas. Akhirnya 1,5 juta loh, Mas. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ini untuk pelajaran bagi kita. Jangan sedih pada satu hal. Jangan berpacu pada satu pintu yang tutup. Kita cari yang lain. Bapak tadi itu datang lagi, Mas. Lalu dia menuju kasir, tempat barang-barang itu masih ditaruh di situ. Apa yang terjadi? Bapaknya itu minta maaf. Tolong ya, mintain maaf sama Mbak yang tadi. Saya udah marah-marah. Saya keluar jadi nggak enak. Semua pulpen yang tadi saya tolak mau saya beli. Sampaikan ya maaf. Nah, kisah-kisah itu ada di sini, Mas. Jadi penolakan-penolakan ya yang membuat kita kurang pede, kesalahan-kesalahan kita itu bisa dipelajari dari buku saya yang ini. Cuman kalau yang terbaru yang saya buat itu saya langsung tunjukkan salahnya di sini, salahnya di sini. Kalau di sini diuraikan pengalamannya. Memang yang 77 kesalahan sales dan solusinya itu saya ambil dari sini. Sehingga langsung nohok gitu, salahnya itu apa. Nah, dari pengalaman mereka akhirnya bisa menjual, itulah yang saya tulis dalam buku berikutnya. Sehingga orang bisa mempelajari dari kesalahan orang lain itu. Nah, itu contoh tadi harga yang mahal, nggak punya duit, tanggal tua, dimarahin. Dan ini juga ada di dalam buku yang baru kesalahan ini. Itu tentang jangan, kan suka meremehkan anak kecil. Anak kecil nggak punya duit, gitu. Lalu nggak dianggap. Padahal dalam buku saya ini, banyak karena anak kecil kita bisa jualan banyak. Contoh, saya menjual buku pada Ustadz Yusuf Mansur. Tapi Ustadznya semua buku udah punya. Wah, saya puji luar biasa Ustadz itu. Tapi dalam buku saya ini juga jelaskan 4F. Friend, family, fanatic, follower. Tanya temannya, tanya keluarganya. Lalu saya tanya, Ustadz, sendiri atau sama keluarga? Oh, sama anak-anak. Nah, anak-anak ini. Langsung saya tunjukkan buku bahasa Inggris, Dinosaurus, Rectosaurus. Yang harganya karena Ustadz itu the have, kaya, duitnya banyak, senang bahasa Inggris. Ya, saya tawarin yang 120.000 satunya. Berdua, 4 buku udah 680.000. Lalu tanya ibunya, Ibu Siti. Saya sampaikan bahwa ibu mendampingi bapak. Jadi harus pintar bahasa Inggris juga. Ada conversation, ada kamus Indonesia, Inggris. Boleh ya Bapak, Ibu ya? Akhirnya 3 tas dibawa ke kasir. 2,5 juta, Mas. Dari tadi yang istrinya ditolak udah punya semua.
kita harus lari tanya. Contoh yang lain, ini ada mouse. Ini di Daan Mogot. Saya itu kalau jualin anak-anak, lihatin praktek anak-anak itu lucu-lucu, Mas. Yang bagi saya gampang, yang saya suhu ahlinya, ya kan, udah 30 tahun pengalaman. Ngelihat anak-anak itu yang bagi saya gampang, dia susah. Ada orang, Mas, nyari mouse warna hitam. Hitam itu ada hanya untuk contoh, Mas. Sudah diikat sama apa ya, laptopnya gitu kan. Lalu dia mengatakan, waduh, ya sudah berarti apa nggak ada gitu loh. Lalu dia, bapaknya itu bilang, ya yang hitam nggak ada, ya udah. Saya langsung masuk. Langsung saya tunjukin, Mas. Ini ada yang warna biru, Bapak. Warna biru ini mirip sama gelapnya dengan warna hitam. Jadi boleh pakai yang biru ini, Bapak. Tapi itu titipan bos saya. Kalau nggak percaya, difoto. Sekarang kan gampang banget, Mas. Kirim ke bosnya. Nanti pasti mau. Kita yakin dulu. Kita sebagai penjual kalau nggak yakin gimana? Sekarang saya tanya Mas Dewa. Kalau kita yakin dan meyakinkan, kira-kira bosnya mau nggak, Mas? Oh, Mas. Mau kan? Mau, Mas, betul. Lalu akhirnya, betul Pak, mau Pak. Loh, jangan meremehkan 300-500 ribu. Kalau udah 10, 5 juta loh. Kadang-kadang itu meremehkan hal yang kayak gini-gini itu ya susah juga. Lalu kadang-kadang ya kurang pede dengan produk kita, barang kita. Yeah. Kalau mahal, apa kita bisa jualan? Ya bisa. Ini dalam praktek saya di Medan, Mas. Jadi orang ini kan suruh praktek tadi 2 jam, itu kan 1 juta. Karena ada 40-an orang kan berebut jualan. Tapi ada yang pinter taktis. Dia itu hanya nempel di kursi roda, di kursi apa Mas? Kursi sehat itu loh, kursi itu. Yang untuk apa itu? Pijat itu, kursi pijat ya. Itu. Ya. Ya betul Mas. Apa yang terjadi Mas Eva? Ya kalau orang niat jualan, senyum. Jadi modal utama jualan itu kalau di buku Cina itu hanya 1, tersenyum. Maka ada pepatah, love the word with love with you will with love. Kalau kamu tertawa, dunia tertawa sama kamu. Kalau kamu sedih, nangis, kamu nangis sendiri. Siapa orang mau deket orang nangis susah? Nah itu sama dalam jualan. Nah dia hanya dengan modal senyum, menawarkan. Akhirnya Mas, yang lainnya jualan pontang-panting, dia dengan senyum manisnya bisa jual 1 kursi Mas. Mas Dewa tahu kan 1 kursi ada 5 jutaan kan Mas? Ya menang gitu kan. Nah, luar biasa gitu loh. Jadi lalu yang lain waktu ini di Gramedia Surabaya, Gramedia Manyar. Jadi saya itu prakteknya ke seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya kebetulan di Jakarta atau di mana yang gampang, dimanapun. Maka saya tulis dalam buku saya ini, maka pengen belajar nanti ya. Kalau mumpung ingat ya, WhatsApp saya itu 0857 1733 8273. Saya ulang. 0857 1733 8273. Atau kalau lupa ya nanti pakai tadi Mas Dewa ya, Danang_Priyadi 27 Instagramnya. Nah itu gini Mas, karena berebut Mas. Nah toko itu punya sendiri. Lalu ada orang yang kreatif, dia tidak menunggu pengunjung masuk Mas. Dia turun ke bawah ke tempat parkir mobil. Sehingga seorang bapak, ibu, anak, sekeluarga langsung sudah dipandu dari keluar parkir mobil sampai ke atas. Nah saya pelajari itu, maka saya tulis dalam pengalaman dalam buku saya ini Mas. Hebat, saya juga belajar dari anak-anak loh Mas. Akhirnya apa? Menjemput bola. Nah, salahnya itu kadang-kadang kita itu nunggu ada pembeli yang masuk. Ada pembeli aja kadang-kadang cuek. Nah, ini kesalahan juga. Ditinggal ngobrol, sok sibuk display, sibuk retur. Nah, boleh display, boleh ngitung stok. Tapi kalau begitu ada pelanggan datang, pelanggan dekat apalagi nanya-nanya, itu sudah sinyal buying. Tawarin dulu, baru nanti apa display atau apa gitu loh. Sekarang undang orang untuk datang itu nggak gampang loh Mas. Mau kayak promosi, mau kayak diskon itu loh. Sekarang udah datang mau dibiarin aja. Nah saya itu sering praktek Mas. Di kereta aja, memang saya nggak boleh jualan, tapi saya bilang, Bu, ada buku-buku saya Bu di Gramedia gini-gini. Nah, nanti kalau dia oke, ketemu janjian. Lalu akhirnya ke Bogor, ketemu ibunya, anaknya, malah anaknya jadi belajar. Saya lagi lulus kuliah dari Bandung, saya pengen jualan, gimana caranya? Ya beli buku saya lah, masa jualan kan. Memang di kereta nggak boleh jualan, tapi kan kita bisa. Nah, itu mulai dari mana? Saya hanya lihat ibu-ibu foto-foto, kayaknya baru dari belanja, ada 5 ibu foto-foto. Kan salah satunya kan motret, nggak bisa bareng-bareng kan. Nah, saya duduk itu ya langsung kita aktif. Ibu boleh saya fotoin? Nah, lalu saya moto. Setelah saya moto, akhirnya saya bilang, Ibu, tolong saya ganti difotoin. Saya akan nerangin tentang Gramedia tempat saya kerja. Akhirnya dari situ seperti ini.
Ingat nomor saya 085717382273. Ingat Instagram saya Danang_Priyadi27. Ada yang natet, beli Mas. Jadi jangan nunggu, bahkan dimanapun bisa. Di bis, di angkot. Apalagi kalau misalnya saya turun dari bis, saya senang naik kendaraan umum Transjakarta. Begitu turun, lihat dari jauh seorang ibu dengan 2 anaknya membawa papan gambar. Wah, ini berarti akan ikut lomba gambar. Saya bisa aja ini akan ke Gramedia. Saya nggak diem, selalu lari, lalu ngejar ibu itu sama anak-anaknya. Ibu mau ke Gramedia ya, mari sama saya. Nah, saat saya di lift, saya cerita tentang produk, saya foto-foto mereka. Nah, karena sudah genggam pelanggan, waktu di toko gampang kita jualan. Begitu sama dia, ini untuk anak cocok buku Toto Chan. Ini cocok buku-buku tentang sains, akhirnya apa? Dia ngomong ke orang tua yang lain. Akhirnya bisa jualan banyak, Mas. Jadi, di sini kesalahannya apa? Itu tidak jemput bola, tidak proaktif. Nah, pengalaman-pengalaman yang saya tulis seperti ini, nah, sederhana kok. Contoh sederhana itu saya kadang-kadang kaget loh, Mas. Maka action speak louder than word. Kita harus melakukan. Misalnya mau lebaran. Kadang di mall itu depan ada apa ya, Mas, beduk. Ada unta. Ada apa ya, ketupat yang besar-besar gitu. Saya kadang-kadang nggak melepaskan momen-momen itu, saya minta tolong ibu-ibu yang lewat atau itu, tolong fotoin ya karena saya sendiri gitu loh. Tapi apa yang terjadi, Mas? Pada saat setelah saya ngasih training, toko buka, ibu sama anaknya tuh berdiri di depan toko. Nyari apa, Ibu? Mau nyari apa, mobil-mobilan. Oh, mari sini. Kamu senang apa, Ferrari sayang? Akhirnya bisa beli 2 dengan mudah, ya, yang warna merah dan Ferrari ya, warna biru dan seterusnya. Sama. Jadi event-event, momen-momen itu kita gunakan. Misalnya, lebaran, orang mau lebaran, Ramadan orang nyari Al-Quran. Jangan nanya untuk beliau, untuk nyumbang masjid, pondok pesantren, panti asuhan, ya sudah 10. Loh, banyak loh masjid. Tahu nggak, Mas? Ini di Surabaya, Putri bisa jual 150 Al-Quran senilai 15 juta hanya dengan dibujuk. Di balik itu siapa? Oke, mungkin saya nanti nggak habis kalau cerita sampai sore. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Ya, untuk Anda sahabat pembelajar silakan kalau ada yang mau bertanya langsung chat, tulis atau langsung buka mic atau mungkin mau sharing ya. Kalau sambil nunggu ini Mas, sambil nunggu ada sahabat pembelajar yang bertanya mungkin ada satu tadi yang dibahas Mas Danang mengenai kurang pede ya. Sebenarnya ini kalau kesalahan sales kurang pede ini kayaknya nggak lucu juga ya kalau sales itu nggak ada PD-nya gitu ya. Mungkin karena kurang pede dirinya sendiri, kurang pede dengan produknya. Ini bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri kita ini, Mas? Nomor 1, kalau kita mengandalkan diri sendiri itu namanya antroposentris. Itu namanya mengandalkan kekuatan manusia. Nah, bagi kita yang nggak mampu, kita harus berdoa tadi supaya antusias di dalam teos, semangat beriman dalam diri kita. Nah, PD itu harus dari diri kita sendiri yang mulai. Saya dulu waktu kecil, Mas, ngelihat ayam, lihat anjing takut. Anjing, ayam jangan deket sama Danang gitu. Tapi sekarang ayam sama anjing takut sama saya, Mas, takut tak sembelih, tak makan gitu. Nah, waktu itu ya saya belajar di Dale Carnegie. Ini yang membuat saya Dale Carnegie, belajar effective speaking and human relation. Ada lomba pidato di Jakarta Hilton Convention Center, Mas. Tempat yang megah kayak gitu sih, sudah bayangin siapa yang mau ikut kan? Saya sampai muter 3 kali loh. Mau ikut atau enggak ikut. Ari Priyadi, terima kasih udah bergabung. Nah, ini Ari Priyadi, saya ingat ini orang yang luar biasa. Membaca buku saya ini dari bulan November 2018 sampai sekarang 20 bulan berturut-turut the best active selling. Karena dia pantang menyerah dan belajar dari saya. Nah, ini ada bukti yang nyata ini. Ya, harus buka mic nanti ya. Harus testimoni ini. Ya, harus boleh. cerita ya. Jadi semangat terus dalam diri sendiri ya. Terus ini juga kita harus, kalau saya itu misalnya pas kebetulan bawa mobil sendiri, itu ya nyetel lagu-lagu yang menyemangati. We are the champion of the world. Nah, seperti itu. Jadi kita harus semangatin diri sendiri gitu. Memang dari luar bisa, tapi utamanya dari kita sendiri, kita ciptakan itu. Maka kalau bangun pagi itu sebagai saya, jangan saya mau jual pada siapa gitu loh. Tapi saya mau bantu siapa ya? Saya menolong siapa ya? Karena dengan menolong orang kita akan tertolong gitu loh. Dari lagu-lagu yang dibaca, dari buku-buku yang dibaca. Makanya kalau biar yang kurang pede tadi ini, nanti biar beli buku saya biar pede gitu, karena banyak itu. Jadi lagu yang didengarkan, doa yang diucapkan, buku yang dibaca. Nah, ini penting juga.
teman. Siapa kamu itu saya lihat dari teman kamu, bahkan dari musuhmu. Di sini diajarin kalau musuh jangan dimusuhin, dirangkul, dipeluk, dia akan membela kita, akan berpihak pada kita. Seperti itu. Ya. Nah, ingat pepatah. Burung berkumpul dengan bulu yang sama. Burung hinggap di dahan yang sama. Itu burung-burung yang sama bulunya. Sama, Mas. Kalau kita mau semangat, ya kamu harus bergaul dengan orang semangat. Si Arif Priadi ini semangat terus karena dekat sama saya. Selain Arif itu ada Luki. Dulu saking semangatnya, wah saya pengen punya mobil kayak Pak Danang, punya CR-V. Oh bisa, saya dulu juga nggak punya apa-apa. Nah seperti itu. Jadi dari apa lagu-lagunya yang dengerin. Nah, kalau pagi-pagi dengernya lagu dangdut, sakitnya ada di sini. Ah, sakit betul Mas. Maka harus diganti We Are the Champion of the World. Buku, lagu, dan orang dan teman. Kalau Anda pengen semangat, link saya tadi, Danang_Priadi 27. Nanti biar tambah pede dan semangat. Kalau kurang pede dengan produk itu gimana, Mas? Nah, caranya menguasai produk. Belajari dulu. Nah, kalau kita tahu produk kita akan menjual dengan mudah. Jangan menjelekkan produk orang lain, tapi keunggulan-keunggulan produk kita. Nah, kalau saya sendiri, dengan produk apapun saya pede. Karena apa? Kalau kita sebagai penjual nggak pede, bagaimana orang mau beli? Ya, contohnya di sini ada. Seorang anak memang baru. Ditanya, Dek ada bulan yang bagus. Jawabnya apa? Wah Pak, saya orang baru Pak. Supervisor nggak ada, manajer nggak ada, senior saya nggak ada. Loh tahu saya datengin Mas. Bapak, yang bagus itu ini Pak. Tunjukin yang paling mahal. Loh, apa bedanya barang mahal dan murah? Yang mahal pasti kualitasnya tinggi, pasti bagus. Nah, sebenarnya semudah itu kok jualan. Oh saya kini praktek karena seperti itu. Ya tadi contoh pulpen yang 9,5 juta tadi. Yeah. Seperti itu. Lalu kadang-kadang kita nggak mau nyatet nomor telepon. Di sini ada contoh yang namanya Nia. Hanya karena telepon saja, target 77 juta, ini di Gramedia Kelapa Gading, dia bisa jual pulpen Parker ya, itu senilai 265 juta, Mas. Hampir 4 kali lipat, 400%. Lalu dia bisa menjual 400 sonet di Gramedia Matraman waktu dia praktek. Itu senilai 600 juta, dapat hadiah ke Singapura. Jadi dimanapun kita atau siapa, itu kalau kita praktek, kita semangat, kita antusias, tahu produk kita, ya termasuk produk premium kalau saya lihat di Parker. 4 juta, 5 juta itu cocok untuk siapa? Ah, untuk Mas Dewa cocoknya itu. Kalau untuk saya yang 200-an aja lah. Merendah Mas Danang. Oke. Jadi harus tahu juga. Jadi kuasai produk ya. Kuasai produk dan customer-nya ya. Oke. Dan apa Mas? Dan itu tahu cara menjual. Supaya menjual dengan gampang ya sekali lagi buku saya. Ini kan cara menjual saya terus gitu. Kan setiap webinar kan ada yang beli ya, pasti ada yang beli kan. Oke Mas Danang. Ini tadi udah di-mention Pak Arif Priadi ya. Pak Arif bisa buka mic Pak Arif? Masih standby ya Pak Arif? Arif ini nyuri-nyuri pas kerja ini kali. Pak Arif, selamat. Enggak Pak, lagi libur ini. Oh, lagi libur. Oke, Pak Arif. Ayo, Arif. Cerita, Arif. Ya, tadi Pak Danang menyampaikan bahwa Pak Arif ini the best ini penjualannya dengan membaca bukunya Pak Danang. Ini gimana ini komentarnya? Kalau saya baca dari isinya emang benar sih Pak, dari kenyataan yang kita baca terus kita praktekin di lapangan itu sih emang benar nyata apa yang di dalam buku itu lalu kita praktekin di lapangan bisa kejadian. Ya contohnya aja, mungkin saya itu dikasih gratis itu sama Pak Danang. Ya. Mungkin saya sendiri kali ya yang dikasih gratis sama Pak Danang. Jadi begitu Pak Danang lihat keaktifan saya nih Pak ya, setelah saya melayani customer sana sini, terus Pak Danang manggil saya tuh di CSO. Ini cerita sedikit Pak ya. Yeah. Setelah saya mendekati Pak Danang, tiba-tiba Pak Danang itu ya kasih buku, lalu ditandatangan nama beliau, lalu begitu dikasih itu 1 jam kemudian saya langsung baca Pak di dalam di pantry di ruangan kan. Setelah saya baca itu adalah 10 halaman saya baca awal pertama, lalu saya praktekin. Langsung. Setelah saya praktekin, ya langsung saya praktekin tuh. Kok tiba-tiba kayaknya saya terlalu pede gitu loh. Sampai sekarang saya tuh pede banget. Saya jual sampai sekarang pede banget Pak, sumpah. Makanya customer saya itu banyak banget yang ngehubungin saya sampai sekarang nih ya. Ya ingin memesan buku gitu loh. Sampai kepala toko saya juga bingung. Habis itu teman-teman saya bingung, kok kamu terlalu pede sih. Ya emang pede itu harus kunci utama sebagai sales sih kalau kata saya. Kalau kita nggak pede ya gimana kita mau jualan gitu loh. Itu benar yang kata Pak Danang tadi kan.
Nah, yang seterusnya itu juga kan kita harus menguasai produk kita, Pak. Gimana caranya kita harus menguasai produk yang ingin kita jual. Kalau seorang sales kita nggak bisa menguasai produk yang mau kita jual, ya mungkin kita jelasin ke customernya nggak yakin dong sama penjelasan dari kita gitu kan. Nah, sampai sekarang, ya alhamdulillah sih Pak ya, saya menjual itu mungkin sangat gampang gitu loh, istilahnya tanpa di toko nih ya, kita standby di rumah aja ya, ada customer yang hubungin, Mas, tolong cekin buku ini, oh ya ada Bu, ready Pak, oh iya saya mau dong, besok saya langsung ke toko ambil. Jadi ya ada manfaatnya sih Pak, banyak banget. Kalau saya mau cerita juga mungkin banyak banget gitu loh. Oke, Mas Arif, nanti Mas Arif bisa tulis buku juga 88 cara yang lain. Oke, Mas Arif, jadi luar biasa. Insya Allah, Pak. Mas Arif jadi bermanfaat sekali ya bukunya Mas Danang ya. Oke, apa pengalamannya Mas Danang? Ini rupa-rupanya ini sukses juga karena namanya mirip, sama ya. Oh yang iya, satu iya. Mas Danang Priyadi. Yang disampaikan Mas Dewa itu betul. Jadi pada waktu saya tapi Pak Danang nggak mau dimiripin. Yang namanya SPG saya itu dulu Ayu Widya. Itu itu SPG pameran. Dia dulu kalau lagi sepi itu nulis oret-oretan di buang tempat sampah. Lalu saya baca. Oh, sayang kamu bisa nulis bagus ini. Coba kamu nulis novel. Waktu kuliah kamu digodain kakak kelasmu. Lalu dia nulis CLBK bikin repot. Sekarang bisa nulis 14 novel dan 9 buku anak. Apa yang terjadi? Saya dimarahin dia. Dulu dia tak marahin, sekarang dia marahin dia. Bapak itu bisa ngomong dong nggak nulis buku. Duduk sini, saya rekam. Nanti kita tulis sama-sama. Nah ini bisa nulis buku karena Ayu itu. Jadi kita bisa belajar dari orang muda juga. Kebo nyusu kuda, saya nggak marah masalah. Makanya sekarang buku yang keempat yang kita bahas ini lagi diselesaikan Ayu untuk penerbitannya itu 77 Anses dan solusinya. Jadi kita bisa jalan. Huges, dulu juga SPG saya itu, Dewi Huges itu. Nah, sekarang dia sekali ngomong, kemarin tak undang itu 40 juta, 50 juta. Kurang ajar kan? Dulu tak bayar 25.000, 50.000 kalau lembur untuk kuliah di Atmajaya. Sekarang begitu saya undang, dia ngasih harga 40 juta. Tapi ya saya bilang, udah nggak usah saya tawar, biar bos saya tahu. Ini loh bekas anak buah saya, hebat. Seorang guru yang baik itu adalah seorang yang melihat anak buahnya, muridnya terbang lebih tinggi. Kalau kita yang sukses sendiri, tapi anak buahnya dibiarin, untuk apa? Dan dengan dia sukses, dia akan ngomong kemana-mana. Kita ikut diangkat jadi tinggi juga, begitu. Termasuk Indonesia Belajar ini yang angkat saya, apalagi gambarnya burung ini kan. Iya. Oke, Pak Arif, sukses semoga ya. Selalu the best penjualannya, Pak Arif. Saya nggak mau disaingin Arif. Arif aja belum mampu ngejar saya, itu aja. Oh iya. Jualannya di luar Mas Danang aja ya. Oke Pak Arif, dari apa yang Anda sampaikan, cara berbicara Anda juga udah pasti kok. Itu saya confirm. Jadi gini Mas, motonya gini Mas Dewa. Yeah. When a man stop learning, he stop growing. Ketika seorang itu berhenti belajar, dia berhenti tumbuh. Sekarang saya tantang teman-teman yang dengerin saya ini, atau Bapak Ibu, atau oh ya ini terima kasih ya, ini kayaknya banyak manajer-manajer dari Gramedia yang ikut saya, Mas Saiful Bahri, Mas Weli Handoko. Wah luar biasa, saya merasa terhormat. Meskipun saya nggak di Gramedia lagi, sudah pensiun, tapi masih banyak yang mau ngasah ilmu pada saya. Pasti itu anak-anak buahnya nanti juga disebarin, mungkin juga nonton bareng. Jadi ini termasuk mereka ini, Mas Weli Handoko dari Lombok, Mas Saiful Bahri itu dari Padang loh. Jauh-jauh dari itu masih mau belajar. Biasanya kalau jadi manajer kan sok kan, untuk apa lagi belajar? Nah ini belajar supaya tambah pintar, tambah ngerti. Belajarnya belajar bodoh lagi. Padahal mereka udah pintar. Nah, ini artinya when a man stop learning, he stop growing. Kalau kita berhenti belajar, kita berhenti tumbuh. Saya pun sehari bisa membaca berapa buku. Seminggu paling jelek 2, 3, 4, 5 buku. Nah, sekarang saya tanya. Arif tadi juga saya tanya, saya tantang. Kamu baca buku berapa? Mau ngebin saya atau ngelewatin saya? Enggak masalah. Saya banyak dilewatin, enggak Dewi. Saya senang kok. Ya kan, kalau orang itu lebih sukses, kita malah enak. Naktir saya, ngajak makan saya. Tapi kalau yang sukses saya kan, saya yang naktir terus, Mas. Rugi saya. Oke. Oke, Mas Danang. Saya buka lagi untuk Anda yang ingin sharing atau bertanya, silakan ya. Sambil nunggu, ada satu pertanyaan lagi nih. Dari tadi ini saya udah catat ini, Mas. Ini bagaimana kalau seorang sales itu ketemu sama calon pembeli, biasanya pembeli itu diskonnya kok nggak ada, minta diskon gitu istilahnya.
Padahal kita nggak bisa diskon lagi, itu gimana caranya, Mas? Kan sering kali itu customer, wah diskon dong, masa nggak bisa diskon sih? Gitu. Nah, seperti sekarang konkretnya buku saya ini. Ini kalau di toko dijual 77.000. Tapi di sini pun yang dengar, kalau beli sama saya, itu nanti 100.000. Saya bilang apa? Ini dapat tanda tangan saya loh. Lalu kalau yang di Jakarta, bebas ongkos kirim. Itu satu yang menarik. Istri saya pernah di jalan itu, pada waktu kita melayat di Tanjung Priok, itu dia nunjukin lewat WhatsApp dia itu, ini ada seorang bapak mau beli buku 10. Kira-kira suruh beli toko teman. Sini sama saya. Langsung saya WhatsApp, Bapak kalau beli buku dari saya, ini harganya memang 77.000, Pak. Tapi kalau dari saya hargai 100.000. Jadi 10, 1 juta. Loh, kok lebih mahal? Loh, ini harga tanda tangan saya, Pak. Nanti saya antar langsung, Pak. Nah, dia akhirnya welcome. Ya udah nanti makan siang datang ya. Saya makan siang, Mas. Udah makan siang dibayarin, ya kan? Lalu gokarnya dibayarin, ya. Lalu saya baru jual yang satu ini. Sengaja ini saya simpen dulu yang kedua. Karena takut nanti kalau dia beli 10, ya udah 55. Makanya tak simpen. Udah 10 selesai, makan selesai, saya baru keluar terus yang ini. Bapak, ini jauh lebih penting karena ini adalah handling objection. Masalah-masalah kok mahal harganya, tanggal tua nggak punya duit, sudah punya, dan seterusnya, ada di sini. Jadi Bapak, kalau nanti ngundang saya minggu depan, saya antar Pak. Ya udah kalau gitu, Senin depan kamu datang ya. Jam makan siang, kita makan siang bareng. Loh, jadi kita harus pede dengan produk kita. Kalau produk kita itu bagus, kita harus percaya. Istilahnya itu high price for high quality. Barang yang mahal itu kualitasnya tinggi. Kita jual kualitasnya. Bukan jual bukan jual hanya sekedar barangnya. Nah, sama kalau orang mengatasi kok nggak ada diskonnya. Loh, Ibu mau minta diskon. Nah, ini contoh yang konkret aja misalnya. Di Gramedia Fruit Village. Di sini ada, supaya banyak belajar di situ. Ada seorang ibu membeli yang namanya flash disk. Itu dia, wah, tak sebut merek aja ya, biar gampang. Toshiba yang harganya 80.000. Namanya ibu, maaf ya, wanita suka beli yang murah kan. Terus yang jual nawarin yang NY mungkin dari New York. Harganya 130-an ribu. Kan hampir 2 kali atau 1,5 kali lipat. Lalu udah yang murah aja. Saya hanya dengerin loh, Mas. Dia bilang, Bu, tapi kalau yang Toshiba ini nanti kadang-kadang kena virus, Bu. Ini nggak ada tutupnya, Bu. Saya cuma dengerin, saya bisa bantu. Langsung saya masuk. Ibu, ini malah justru saya nyari yang lebih mahal. Ibu, kalau Ibu beli yang 80.000 kena virus, nanti Ibu harus beli lagi jadi 2 kali lipat 160.000, Bu. Padahal yang ini cuma 130.000, ada tutupnya, karena bagus, ada kualitas tinggi, nggak kena virus. Jadi Ibu sekali. Sayang kalau data-datanya hilang. Barang bisa dicari, Bu. Tetapi data yang hilang, wah kita kelepotan, kelabakan, Bu. Boleh, Bu? Akhirnya beli, Mas. Jadi anak itu saya ajarin seperti itu. Dan saya suruh percaya dengan doa tadi. Target yang tadinya 5 juta, dia ngeper. Wah, ini kan hari Kamis. Persis hari ini. Kalau weekend atau long weekend cuma 1 minggu masih bisa, Pak. Kamu tadi udah berdoa. Percaya nggak sama Tuhan? Wah, akhirnya muncul bahwa ada seorang nyari yang namanya fotokopi atau apa itu yang bisa alat-alat untuk print, lalu fax, dan seterusnya. Tawarin yang lengkap. 6,5 juta, Mas. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ledekin itu waktu siang-siang. Gimana kamu tadi target 5 juta, takut sekarang udah berapa? Wah, sekarang udah dapat 8 juta, Pak. Percaya nggak sama doa? Percaya nggak sama Allah, sama Tuhan? Jangan percaya pada diri sendiri. Jadi kita jangan takut juga jual yang mahal. Nah, sekali lagi, kalau kita nggak pede dalam produk kita, ya bagaimana kita bisa jual yang mahal? Itu juga ya. Jadi, ada fact and benefit. Diterangin di buku sini. Ada fakta, ada benefit. Yang kita tonjolkan adalah benefit, utility, kegunaan, dan manfaatnya bagi pelanggan. Pelanggan akan merasa tidak akan, saya sama istri saya dibeliin HP baru ini, ya saya cari yang bukan yang murah-murah, karena ternyata ini bisa muat banyak, awet, dan seterusnya, gitu loh. Jadi nilai, benefit, utility, kegunaan, manfaat, ngasih solusi pada pembeli itu yang kita tonjolkan. Sehingga diskon itu relatif. Diskon relatif. Ya, Oke. Oke, Mas Danang, waktu kita sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Terima Makanya kasih. nanti lewat itu Instagram Danang 27 atau WhatsApp saya.
Oke. Oke, Mas Danang, mungkin 1 menit untuk closing statement ya dengan tema kita hari ini, Mas. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih ya atas perhatiannya. Jadi banyak kesalahan-kesalahan itu kita lakukan itu karena kita terlalu percaya pada diri sendiri. Tidak mengandalkan Allah, tidak mengandalkan Tuhan yang menjadi pusat dari hidup kita, yang memberikan kekuatan kita. Pesan saya, selain baca buku saya, yang paling utama adalah berdoalah. Dengan berdoa ada antusias, and di dalam theos. Kalau spirit Tuhan di dalam diri kita, siapa berani melawan? Salam Danang, datang untuk menang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Danang Priyadi atas pencerahannya. Yang memang 77 kita nggak bisa bahas siang hari ini ya. Nanti teruskan baca buku atau nanti bisa follow Instagramnya Mas Danang. Nah, pengen ketemu saya nanti, ketemu di Indonesia Belajar, Kamis depan. Ya, Kamis depan jam 2 siang ya, jangan kemana-mana dan catat di agenda Anda. Oke, terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada siang hari ini. Terima kasih Mas Ari Priyadi tadi sudah sharing testimoninya, juga selamat siang juga Pak Bayu, Saiful, Sulfa, Rahmat, Bu Yuni, Saiful, ya. Freddy, Welly. Semuanya. Banyak Mas ternyata. Oke, terima kasih semuanya. Salam sukses Mas luar Bagus, biasa. Saiful, ya. Stay healthy. Sampai ketemu minggu depan.